Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Windiati Kunang. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 6 Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah BK Keluarga dengan topik memperkuat ketahanan keluarga. Jadi yang pertama itu pengertian dari ketahanan keluarga. Jadi di sini saya mengutip pengertian dari para ahli, salah satunya itu Sunyarto, Sunarti maksudnya pada tahun 2001. Jadi menurut pendapatnya itu ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi oleh keluarga agar keluarga lebih sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Jadi maksudnya di sini misalnya dalam keluarga tersebut salah satu anggota keluarganya misalnya seorang ibu bisa mengatur keuangan keluarganya dengan baik. Terus adanya komunikasi yang baik antara ayah dan ibu, dan juga antara ayah, ibu serta anak-anak. Lalu terpenuhinya kebutuhan makan dalam keluarga itu sehari-hari, serta terpenuhinya kebutuhan untuk membiayai pendidikan anak-anak nanti, serta untuk membiayai kesehatan keluarga. Baik, jadi yang kedua saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan dalam keluarga. Pertama itu faktor ketahanan keluarga. Jadi faktor ketahanan keluarga yang pertama itu faktor ekonomi. Baik, faktor ekonomi di sini itu mencakup kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan, menabung, berlibur, maupun untuk menjamin masa depan. Nah, bagaimana keluarga dapat mengelola keuangan mereka dengan baik untuk mencapai kesejahteraan dalam keluarga? Misalnya contohnya memenuhi kebutuhan keluarga dalam sehari-hari. Nah, keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dulu seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, ini bisa dilakukan dengan merencanakan pengeluaran dan penghasilan dengan baik. Yang kedua itu menabung. Nah, jadi faktor yang kedua ini, misalnya keluarga yang kuat secara ekonomi biasanya memiliki tabungan untuk masa depan. Nah, ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau untuk tujuan jangka panjang. Salah satu contohnya itu untuk pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu, faktor ekonomi ini memegang peranan kunci atau peranan dasar dalam membentuk ketahanan keluarga. Jadi yang kedua itu ada faktor sosial. Nah, faktor sosial di sini mencakup relasi dengan komunitas, penghargaan dan keterbukaan terhadap sesama, penilaian masyarakat, kondisi sosiokultural yang melingkupi dan lainnya. Nah, dalam faktor sosial ini misalnya di mana keluarga bisa berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggalnya, dan bagaimana mereka bisa membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Misalnya menjalin relasi yang baik atau hubungan yang baik di sekitar rumah mereka, seperti ikut aktif dalam kegiatan sosial atau misalnya kegiatan kerja bakti yang ada di lingkungan rumahnya sekitar ataupun teman-teman yang ada di sekitar mereka. Nah, keluarga yang memiliki faktor sosial yang baik atau sikap sosial yang baik akan memiliki sikap terbuka terhadap orang lain dan bisa menerima perbedaan dan menghargai keragaman dalam masyarakat. Yang berikut itu ada faktor manusia. Faktor manusia di sini melibatkan perasaan emosional, komunikasi, spiritualitas, lalu ada kebersamaan. Nah, maksudnya di sini itu anggota keluarga di sini saling terhubung secara emosional, berkomunikasi dengan baik, serta memiliki kehidupan spiritual yang berarti dan mampu membangun kebersamaan yang kuat. Contohnya, salah satunya itu dalam perasaan emosional. Nah, dalam perasaan emosional ini, setiap anggota keluarga akan saling memahami dan menghargai perasaan emosional satu sama lain. Nah, mereka akan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk berbagi perasaan, kegembiraan, kesedihan. Dan yang kedua itu adalah komunikasi. Nah, komunikasi di sini itu
memungkinkan anggota keluarga itu untuk saling memahami, menyelesaikan konflik, dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan atau hambatan yang akan meruntuhkan ketahanan dalam satu keluarga. Misalnya contohnya dilatih dengan berbicara secara jujur antar anggota keluarga, lalu mendengarkan dengan penuh perhatian, serta mengungkapkan pikiran dan perasaan yang ada dalam dirinya dengan baik. Nah, dengan komunikasi yang baik akan membantu pemahaman dan keintiman antara anggota keluarga. Lalu yang berikut ada komponen-komponen dalam ketahanan keluarga. Nah, jadi komponen-komponen dalam ketahanan keluarga itu yang pertama itu ada ketahanan fisik. Nah, ketahanan fisik di sini berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga, yaitu kemampuan anggota keluarga dalam mengelola sumber daya ekonomi dari luar sistem keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dan yang kedua itu ada ketahanan sosial. Nah, ketahanan sosial di sini itu kekuatan keluarga dalam menerapkan nilai agama, dalam memelihara ikatan, komitmen, serta komunikasi efektif, pembagian dan penerimaan pesan, penerimaan peran, penetapan tujuan, serta dorongan untuk maju, di mana hal ini yang akan menjadi kekuatan dalam menghadapi masalah keluarga serta memiliki hubungan sosial yang positif. Dan yang ketiga itu ada ketahanan psikologis. Nah, ketahanan psikologis di sini di mana kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif serta kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga. Nah, kemampuan dalam mengelola emosi ini dan konsep diri yang baik akan menjadi kunci dalam menghadapi masalah-masalah keluarga yang bersifat non-fisik atau seperti masalah yang tidak berkaitan dengan materi, seperti masalah kesalahpahaman ataupun konflik antar suami dan istri serta sebagainya. Lalu yang berikut ada dampak dari dalam memperkuat ketahanan keluarga. Beberapa dampak ini ada 5. Yang pertama itu keluarga berpeluang besar dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu keluarga yang bahagia, harmonis, sejahtera, bahkan berkualitas. Yang kedua itu keluarga lebih mudah atau tidak menghadapi kesulitan berarti dalam menghadapi kondisi atau situasi darurat. Yang ketiga itu keluarga akan lebih mudah berpartisipasi terhadap berbagai perubahan situasi dan kondisi, nah khususnya yang tidak diinginkan. Dan yang keempat itu keluarga yang berkontribusi melahirkan SDM yang baik, generasi penerus bangsa yang menjadi sasaran pembangunan nasional. Dan yang kelima, keluarga memiliki kesempatan yang besar untuk berkontribusi dalam membangun lingkungan sosial yang sehat dan harmonis. Dan yang terakhir itu poin-poin tentang strategi untuk memperkuat ketahanan keluarga. Nah, strategi untuk memperkuat ketahanan keluarga ini ada beberapa hal. Yang pertama itu positif. Yang kedua itu menerapkan komunikasi efektif dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Yang ketiga, mengobservasi segala gejala awal krisis dalam keluarga. Yang keempat, menghubungkan keluarga dengan sistem sumber dukungan dan layanan. Yang kelima, ada pengetahuan mengenai tahapan dan dinamika pernikahan atau kehidupan berkeluarga. Yang keenam, ada dukungan konkret pada saat dibutuhkan. Yang ketujuh, ada kompetensi sosial dan emosional anak. Dan yang terakhir, ada pertumbuhan anak yang optimal. Nah, baik, jadi yang terakhir itu peranan konseling dalam memperkuat ketahanan keluarga. Jadi, peranan konseling ini dalam memperkuat ketahanan keluarga itu sangat penting karena di sini dalam konseling keluarga dia lebih banyak berfokus pada penyelesaian persoalan pribadi yang bisa membawa dampak pada keluarga, terutama dengan melibatkan keberadaan keluarga itu sendiri. Nah, dalam hal ini perlu disadari bahwa berbagai persoalan atau problematika yang timbul dalam keluarga seperti konflik antar anggota keluarga, perceraian, permusuhan saudara, lalu kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, seringkali hal ini bersumber dari persoalan pribadi anggota keluarga yang tidak terselesaikan dengan baik. Nah, jadi pentingnya konseling di sini untuk membantu anggota keluarga
agar bisa menyikapi persoalan yang ada secara baik dan lalu menemukan solusi yang tepat serta menunggu gilirannya untuk mampu meningkatkan ketahanan keluarga itu sendiri. Jadi baik, itu beberapa materi singkat mengenai ketahanan keluarga. Terima kasih.